Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Fa ayyuhal jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, yang telah memberikan kita taufiknya untuk senantiasa belajar, mempelajari ilmu agama, ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan pertolongan untuk bisa mengerjakan ketaatan, ya, karena kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, maka tidak akan bisa kita mengerjakan kewajiban apapun itu. Tidak akan bisa kita untuk melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi belajar ilmu agama. Yang mana belajar ilmu agama ini harus butuh kesabaran. Ya, harus butuh kesabaran. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh para ulama. Yang mungkin kesabaran yang kita butuhkan itu tidak setinggi kesabaran yang dibutuhkan para ulama, karena mereka banyak safar ke sana dan ke sini, rihlah dalam rangka belajar ilmu. Seperti yang kita ceritakan kemarin, kisah daripada Imam dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau itu rihlah, tidak cukup hanya satu tempat di dalam belajar ilmu. Padahal rumah beliau itu sumber ilmu. Bapak beliau adalah Syekh, Qadhi, Hakim pada saat itu di kota Uyainah. Ya, kakek beliau, kemudian paman beliau adalah ulama, ya, menjadi rujukan para ulama juga di zaman itu. Akan tetapi itulah ilmu, ya. Dan itulah penuntut ilmu seharusnya tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup hanya satu tempat, dan demikian pula kita mungkin kita terapkan tidak merasa cukup hanya dengan satu majlis atau satu pekan sekali, ya. Kalau umpamanya kita nggak ada waktu, ya minimal sepekan sekali, jangan sampai kita nggak hadir. Kita rutin mengkaji ilmu, ya, terlebih lagi ini adalah pelajaran akidah, pelajaran tauhid, yang mana kalau kita katakan ya, banyak yang sesat di zaman sekarang, ini sangat cocok. Ya, banyak sekali orang yang sesat di zaman sekarang di dalam pemahaman terhadap tauhid, ya, terhadap tauhid. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita membaca kitab Kasyfus Syubuhat, menyingkap kerancuan di dalam memahami akidah dan tauhid. Kemarin kita telah menjelaskan agama Rasul adalah agama tauhid. Dan tauhid, hakikat, esensi tauhid kemarin sudah kita jelaskan, dia adalah bagaimana seorang mengesahkan Allah di dalam poin ibadah. Bukan hanya mengesahkan Allah di dalam keyakinan bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Mengatur, bukan hanya itu. Itu tauhidnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin zaman dulu, mereka bertauhid dengan tauhid yang model demikian, yang kita ulang-ulang terus, ya, rububiyah namanya. Akan tetapi itu bukan hakikat daripada tauhid yang diinginkan oleh para rasul. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita awal daripada Rasul adalah Nabi Nuh. Ya, awal daripada Rasul adalah Nuh alaihi salam. Kemudian kita jelaskan kemarin bahwasanya awal daripada kesyirikan muncul di dunia ini itu disebabkan karena adanya gulu berlebihan kepada orang-orang soleh, yang dimana mereka mengangkat derajat orang soleh di atas derajat yang
Naam, tidak seharusnya. Yarfa'una manzilatahu fawqa manzilatil ubudiyah. Mereka menaikkan derajat para orang soleh di atas derajat penghambaan, ya, di mana seakan-akan orang soleh ini adalah Tuhan yang kedua yang mampu untuk bisa ini dan itu, ya, mampu untuk bisa menunaikan hajat, kebutuhan dan semisalnya. Nah, kemudian kita jelaskan juga kemarin keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, ya, dari Nabi Nuh langsung ke Nabi SAW, lengkap, jauh banget. Karena kita bukan lagi bahas sirah para anbiya, tapi kita ingin memberikan di sini, Syekh ingin memberikan apa? Memberikan syahid, inti daripada permasalahan, yaitu adalah sebab datang kesyirikan, ya, sebab awal datang kesyirikan dan di zaman siapa datang kesyirikan. Nah, kita baca lagi wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi kasara suwara haula'i sholihin. Akhir dari para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah bahas kemarin, ya. Ya, wa ana khatamun nabiyyin, kata Nabi. Saya adalah penutup para nabi, la nabiya ba'di, enggak ada nabi lagi setelah saya. Kalau nabi enggak ada, apalagi rasul. Ya, kalau nabi enggak ada, apalagi rasul. Dan Nabi SAW lah yang menghancurkan berhala-berhala, yang mana berhala tersebut asalnya dibuat dari orang-orang soleh yang ada di kaum Nuh. Oh, bayangin, ya, banyak sekali di situ berhala yang dihancurkan. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, udah kita bahas kemarin, ya, bahwasanya keadaan orang Arab sebelum diutus Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan berhala yang mereka sembah, naam, itu bukan cuma patung. Karena orang di zaman sekarang nggak setuju disamai orang musyrik zaman dulu yang nyembah patung dengan, ya, sebagian orang di zaman sekarang yang nyembah kuburan. Kata mereka apa? Kita kalau di kuburan ini bukan musyrik. Karena orang musyrik zaman dahulu mereka nyembahnya patung, bukan nyembah orang. Ya, kita katakan apa? Ini keliru. Kata siapa? Justru awal daripada kesyirikan nyembah orang. Ya, dan di zaman Nabi kesyirikan bukan cuma model tentang bagaimana, tentang mereka nyembah berhala, enggak. Ya, dari mereka ada yang menyembah Uzair, menyembah Isa. Kemudian ada mereka yang menyembah malaikat, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang mulia. Nah, tapi apa? Tapi tetap syariat Islam dan Nabi SAW mengatakan mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah Azza wa Jalla, berserikat, ya, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama, enggak ada bedanya. Ya, kuburan siapapun sama, enggak ada bedanya. Ya, apalagi yang besar. Wah, ini lebih bahaya lagi kalau yang besar. Berarti ada keyakinan tertentu di situ. Ya, apalagi ada rutinitas yang mana sebenarnya itu enggak ada di zaman Nabi. Artinya enggak ada di syariat, bukan enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di syariat. Bahkan Nabi SAW apa? Mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Salat di situ, baca Quran, tabaruk, ya, yang lagi viral kemarin, ya, di orang-orang soleh. Ini kita katakan dilaknat orang Yahudi dan Nasara. Nah, kemudian, ya, kita bacakan lagi di sini. Kemudian beberapa orang masuk Islam pada saat itu ketika Nabi dakwah tauhid di Mekah 13 tahun, dan karena ujiannya sangat banyak, sangat besar, ujiannya tidak sebesar yang kita rasakan sekarang, jelas, ya. Kemudian Nabi SAW mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Sebagian mereka, beberapa orang,
dan sahabat dan sahabiat baru berapa orang? Belasan hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena pada saat itu ya raja Habasyah itu dia orangnya wasatiyah, pertengahan, atau enggak enggak terlalu memikirkan apa yang diyakini oleh orang. Intinya kalau mau hidup di sini silakan hidup, jangan cari kerusuhan. Dan jangan cari apa? Kerusuhan. Mau dia agamanya apa? Tafadhol, ahlan wa sahlan. Nah, tapi setelah itu apa? Mereka merasa kesepian. Mereka kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka balik lagi ke Makkah. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya, pindah dari Makkah ke Madinah. Summa ilal Madinah, kemudian Nabi ke Madinah. Ya, ada kalau dikisahkan panjang ya, panjang banget. Wa hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wajtama haulahul muhajirun wal ansar. Kemudian berkumpullah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang muhajirun, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan orang Ansar, orang Madinah yang menolong orang-orang muhajirin yang hijrah. Ajib. Wa kawana juyusy tauhid, dan Nabi membentuk tentara-tentara tauhid. Wasaru yaghzunal musyrikin, dengan tentara tersebutlah Nabi memerangi kaum musyrikin. Lihat, orang-orang musyrik di zaman Nabi diperangi. Dan inilah harusnya amir demikian. Pemimpin harusnya apa? Ketika ada orang musyrik, orang murtad dari agama Islam, ya didatangkan hukum Islamnya sebagaimana dikatakan Nabi, man baddala dinah faqtuluh. Kalau ada orang yang dia merubah agamanya, bunuh. Ya, tapi bukan kita yang bunuh. Kalau kita yang bunuh, ada akan yang namanya kerusakan akan lebih besar. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau nggak bisa membunuh orang sembarangan, nggak bisa ngancurin, nggak. Beliau hanya dakwah. Adapun pada saat itu yang mengambil alih dari sisi kuasa, dari sisi hukum adalah Muhammad Al-Su'ud. Ya, makanya dikatakan yang ini partner beliau di dalam berdakwah. Beliau adalah amir di negeri atau di kota Dir'iyah, di Riyadh sekarang ya, di Riyadh. Makanya di antara lakop Nabi nisbahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah An-Najdi. Najd itu adalah Riyadh. Nah, di Dir'iyah. Nah, ila anja'a fi sana thamina minal hijrah ila Makkah fatihan. Wasarat Makkah tahta sultanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pasukan tauhid, juyush tauhid kuat, datanglah kurang lebih tahun berlalu sampai tahun 8 Hijriah. Ya, sampai tahun 8 Hijriah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, memperkuat keadaan kaum muslimin, memperkuat bagaimana orang-orang Islam pada saat itu. Barulah ya Nabi ke Makkah, ya fatihan, membuka Makkah. Artinya membuka Makkah ini artinya apa? Fathu Makkah artinya kemenangan Makkah. Ya, pada saat itu apa? Diserang orang-orang Makkah, ya, dibantai orang-orang musyrikin yang mereka menentang dakwah Nabi SAW. Orang-orang musyrikin yang tidak mau menerima tauhid uluhiyah, tidak mau menerima tentang Allah Azza wa Jalla wajib diesakan, tinggalkan kuburan, tinggalkan yang namanya berhala. Nggak mau, kalau nggak mau dibunuh sama Nabi SAW. Kalau nggak mau diperangi, maka dari itu Makkah diperangi. Maka ya semenjak itulah Makkah di bawah kuasanya Nabi SAW. Wa inda dzalika kasara hadhil asnam allati haulal Ka'bah, dan pada saat itulah pada Fathu Makkah Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Ka'bah ini dulu banyak berhalanya. Kita katakan orang musyrik zaman dulu tuh lebih banyak ibadah daripada kita. Habis tawaf, ya, sholat sunnah, habis itu apa? Langsung berbuat syirik. Habis tawaf, langsung berbuat syirik. Habis haji, umrah, berbuat syirik. Ini orang-orang apa? Orang-orang musyrikin zaman dulu. Disitulah turun ayat yang terkenal, yang kita mungkin hafal, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu datang. Artinya itu Fathu Makkah.
Nah, ini surat Madaniyah. Kenapa surat ini dikatakan Madaniyah padahal turunnya di Makkah? Karena makna Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Adapun Makkiyah, surat Makkah yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi walaupun turunnya dimanapun itu, intinya kapan itu surat turun? Kalau sebelum hijrah maka Makkiyah, setelah hijrah maka Madaniyah. Itu sebagaimana ditegaskan oleh para ulama tafsir. Nah, di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Nah, wa ghassala as-suwar allati fi jawfil Ka'bah. Kemudian Nabi ya dan tentu para sahabat itu mencuci, artinya membersihkan gambar-gambar yang ada di sisi-sisi Ka'bah. Bayangin Ka'bah digambar berhala, ya. Na'udzubillah. Ini kemungkaran yang sangat besar. Wa arsala ilal asnami lati haula Makkah Allat wal Uzza wal Manah. Minas sahaba man kasaraha wa minha suwara atau suwarha ila haula'i salihin min qaumi Nuh. Lihat. Kemudian Nabi mengutus suatu utusan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Makkah. Lata, Uzza dan Manah. Ya, Lat ini adalah patung besar. Ya, na'am. Ada yang mengatakan ini adalah batu besar. Na'am. Uzza ada yang mengatakan apa? Pohon ya. Manah itu adalah batu besar juga. Ini intinya berhala tiga ini bukan cuma tiga berhala yang disebutkan di sini, sebenarnya hanya sekedar menyebutkan tentang paling besarnya berhala mereka. Berhala yang mereka besar-besarkan, yang mereka agungkan dan paling besar ini tiga. Lat, Manah dan Uzza. Yang mana ini tiga nama ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lat ya dari apa? Lat, ilah Allah. Lat berarti perempuan. Uzza dari kata Al-Aziz. Mana dari kata Al-Mannan. Ini diantara ya kesesatan orang-orang musyrikun di zaman dahulu. Kemudian diutus oleh Nabi SAW dari kalangan sahabat orang yang menghancurkan itu semua. Dan di antara berhala yang dihancurkan, naam adalah gambar-gambar orang-orang soleh yang ada dari kaum Nuh. Wantashara tauhidu dan tauhid sebab itu tersebar. Wandahara asyirku walillahil hamdu dan syirik hancur lenyap tertaklukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Walhamdulillah. Dan ini kisah ini sebenarnya hampir sama Pak ya di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemarin kita bawakan. Hanya saja kalau zaman Nabi itu orang-orang musyrik ya setelah fatratul wahyi, setelah kekosongan wahyu, enggak ada rasul di situ. Gimana mereka kebanyakan dari orang-orang ahli kitab yang sebagian mereka mau beriman, sebagian lagi enggak mau. Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orangnya orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam. Mereka menyembah berhala, mereka membuat kuburan semegah-megahnya yang kemarin kita ceritakan Zaid al-Khattab dan yang semisalnya. Itu banyak. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu enggak langsung memerangi seperti Nabi SAW. Ketika di Makkah enggak langsung diperangi. Ketika Syekh Muhammad baru dakwah di Diriyah enggak langsung diperangi, enggak langsung teriak, enggak. Ya. Karena kalau diperangi ya Syekh langsung mati pasti. Ya. Akan ada konsekuensi yang lebih besar. Ketika di Diriyah beliau kepemimpin, bagaimana nih solusinya? Ini banyak kesyirikan, ini negeri kita harus selamatkan ini dari tauhid. Akhirnya diterima ya oleh pemimpin Diriyah pada saat itu kan. Tapi cuma di awal perkara doang. Diterima di awal perkara. Habis itu setelah dapat gebrakan dari amir di kota Ahsa, takut pemimpin Diriyah pada saat itu. Takut apa? Takut diputus. Ya, kiriman-kirimannya, pertolongannya, per bulannya takut diputus. Akhirnya Syekh Muhammad diusir ke Uyainah. Terbalik ya. Afwan, dari Uyainah diusir ke Diriyah. Ya, Diriyah pada saat itu pemimpinnya adalah ini, Muhammad Al-Su'ud. Yang
membantu beliau di dalam berdakwah. Ketika besar di situ, baru Syekh Muhammad teriak untuk memerangi mereka. Orang-orang yang tidak mau terima tauhid diperangi dari kalangan kaum muslimin. Kenapa diperangi? Karena hakikatnya mereka sudah murtad dari agama Islam. Ya, di mana pada saat itu ada daerah yang namanya Huraimla. Silakan di-searching. Sekarang masih ada Huraimla. Tulisannya ha ra ya mim ra sama la panjang sama hamzah. Itu penduduk Huraimla, dia murtad dan diperangi oleh Muhammad Al-Su'ud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa murtad? Karena memerangi ahli tauhid. Memerangi orang-orang yang berdakwah tauhid pada saat itu di negeri itu, di kota tersebut. Kemudian dimanapun daerah, ya ketika didakwakan tauhid nggak diterima, diperangi. Ya, mau dia KTP-nya nggak ada KTP ya, karena nggak ada Islam KTP. Ya, Islam ya Islam, sesuai konsekuensinya, bukan cuma pakai KTP. Kalau Islam KTP bisa menyelamatkan kita dari surga, dari neraka, enak bener ya. Nggak ada beramal, nggak ada apa, ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Tapi ketika sholat kagak sholat. Ketika puasa Ramadan datang nggak pernah puasa, warteg terus kalau siang. Ketika ditanya agamanya apa? Islam. Loh, Islam kayak gitu. Lihat KTP saya. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak mandeng kayak gitu. Intinya menerima dakwah Rasul nggak? Kalau nggak terima, maka konsekuensinya ya akan diperangi oleh pemimpin. Dan ini sah kayak gini, memang syariat Islam. Ini syariat Islam kayak gini. Ya, kalau kita lihat kisah-kisah beliau, ya barulah tertaklukkan Riyadh disisir sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ngarah lagi ke kan bukannya Riyadh, ya. Di situ ntar Taif, Mekah dan semisalnya, barulah jadi negeri Saudiyah. Ya, disebabkan apa? Dakwah tauhid, dakwah yang berkah, dakwah yang betul-betul apa? Penuh hikmah. Ya bukan seperti klaim sebagian orang dakwah pemecah belah. Lah. Dakwah tauhid, dakwah mempersatu, kesatuannya hakiki tauhid. Adapun kesatuan tidak dibangun di atas tauhid, ini bukan kesatuan hakiki. Enggak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di situ. Namanya persatuan gado-gado. Ya, di mana mereka membuat kaidah nata'awwana fi mattafaqna fi wa na'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna alaih. Kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati, dan tapi kita saling memberi uzur satu sama lain, saling memberikan maklum gitu, husnuzon ketika ada perselisihan di tengah-tengah kita. Ini enggak akan ada pertolongan dari Allah kayak gitu. Ini namanya persatuan bukan hakiki. Tapi Syekh Muhammad Al-Wahab memerangi yang ada semua. Jadilah negeri Saudi sekarang, negeri yang diberkahi, ya, negeri yang tidak ada lagi kesyirikan. Di mana kalau ada kesyirikan selesai, ya. Kalau ada sahir dipenggal kepalanya langsung. Kalau di sini kan apa? Dibilang orang pintar. Ya. Kalau ada paranormal, dibilang apa? Orang yang tahu ini tahu itu dibilang apa? Orang pintar. Paranormal, ya, para nggak normal padahal ya harusnya. Ini paranormal apa yang normal? Ya, orang-orang pinter nggak pinter mereka. Itu kalau di Arab Saudi beda urusannya. Ya, urusannya apa? Beda. Nah, wa hadza ma'ana qauli Syekh rahimahullah kasara suwara haula'i sahaba aw salihin afwan. Wa dzalika yauma fathi Makkah. Ya, di mana Nabi SAW itu menghancurkan, kemudian menghapus, menghilangkan foto-foto dan berhala-berhala yang dibuat oleh kaumnya Nuh pada saat itu. Ketika apa? Ketika Fathu Makkah. Wa tahharallahu bihi haramahu syarif min hadil asnam. Dan Allah sucikan ya al-haram Makkah dari berhala-berhala ini. Naam. Wa amtadda tauhid min bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid terus ya menyebar disebabkan apa? Semenjak diutusnya Nabi SAW. Wa ahadul khulafa ar-rasyidin wa ahdul khulafa ar-rasyidin wa ahdi al-qurunil mufaddalah kulluha khaliyan minasyirik
Kalau kita lihat di zaman Khulafa Rasyidun Al-Arba'ah, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian di masa-masa Qurunul Fadlah, masa-masa keemasan, ya artinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu kulluha khaliyan minasyirki, enggak ada kesyirikan. Enggak ada kesyirikan. Kalau bicara bid'ah ada. Bahkan kebid'ahan ini muncul ya setelah akhir-akhir masa sahabat. Ya kalau bid'ah khawarij itu udah muncul dikit-dikit di masa Nabi. Ketika Nabi lagi membagi harta kepada orang-orang, apa kata Dzulkhuwaisirah, pentolan khawarij, ya pencetus khawarij pada saat itu, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Hei Muhammad, beradillah kamu. Bayangin, Nabi dipanggil Muhammad. Sahabat enggak berani. Yang berani manggil Muhammad cuma Arab Baduy. Ya, yang berani manggil Muhammad cuma Arab Baduy. Makanya Arab Baduy ini di antara orang-orang yang nekat kalau ketemu Nabi SAW. Dan Nabi enggak marah. Bayangin Arab Baduy, Nabi lebih lagi khutbah di stop. Ya Muhammad, ini tempat kita kekeringan nih, enggak turun hujan. Doa dulu biar hujan ini turun. Bayangin. Makanya para sahabat ketika ada Arab Baduy datang senang mereka. Kenapa? Karena sahabat enggak ada yang berani kayak gitu. Kalau Arab Baduy ini konyol-konyol, tapi apa? Memberikan hikmah. Akhirnya Nabi apa? Berdoa. Ini tiba-tiba Dzulkhuwaisirah mengatakan, ya Muhammad, layaknya Arab Baduy. I'dil, adilah kamu Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Waihak. Illam ya'dil man ya'dil. Celakalah kamu. Kalau saya enggak adil, siapa yang adil nanti? Oh, ini diantara bibit-bibit khawarij. Bibit-bibit khawarij pemberontak pemimpin kaum muslimin. Nah, kebid'ahan udah ada di zaman sahabat, masih sedikit di akhir-akhir sahabat ya, bukan di awal. Di akhir sahabat ada bid'ah qadar dari orang-orang qadariyah. Ya, di mana di situ dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham. Yang mereka adalah orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam menetapkan takdir. Sehingga Allah enggak punya takdir. Ya, Allah enggak menciptakan perbuatan kita. Kita yang berbuat sendiri, kita yang menciptakan. Dan sebagian mereka Gulatul Qadariyah mengatakan Allah enggak tahu takdir yang akan datang kecuali setelah terjadi. Allah enggak tahu anak mau gerakin ini. Ke sini, anak gerakin lagi gini, Allah enggak tahu kecuali setelah ini terjadi. Itu Gulatul Qadariyah. Mungkin sekarang udah enggak ada. Kemudian baru muncul lagi nanti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang dan selainnya, Asy'ariyah dan susah. Barulah di akhir-akhir masa Qurunul Fadlah ini, muncullah kesyirikan. Muncul apa? Kesyirikan. Falam mantahatil Qurunul Fadlah, setelah selesai masa-masa keemasan, intasyarat tasawuf wa tasyayyu'. Setelah selesai masa kurun-kurun emas, di situ tersebarlah at-tasawuf, sufi. Yang mana tasawuf ini mereka adalah orang-orang ahlul kalam. Mereka orang-orang yang beragama dengan tarekat. Banyak tarekat mereka. Ada namanya ya tarekat-tarekat Naqsyabandiyah yang pecinya itu tinggi-tinggi tuh. Kayak nasi tumpeng ke atas gitu. Yang mereka kalau zikir tahlil la ilah yang kayak gitu. Itu di antara tarekat mereka. Banyak tarekat mereka. Dan enggak harus yang pecinya tinggi. Sebagian orang yang pecinya pendek juga sama. Ada juga sebagian lagi songkoknya tinggi. Enggak tahu berapa senti itu songkok. Ini merepotkan ya. Merepotkan sekali songkok tinggi. La ilaha illallah. Nah, tasawuf di situ tersebar. Wa tasyayyu' dan tasyayyu' ya, Syiah, pemahaman-pemahaman Syiah. Terlalu berlebihan kepada ahlul bait. Nah, wa 'inda dzalika hadatsa syirku fil ummah bi ibadatil qubur wal adrihah. Semenjak itulah muncul kesyirikan. Karena memang orang-orang tasawuf, orang-orang sufi inilah yang memang terkenal ya, mereka orang-orang yang beribadah seperti ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, yang mana Yahudi dan Nasrani yang mereka orang-orang yang beribadah kepada kuburan dan yang semisalnya.
bi'ibadatil qubur wal adrihah, yaitu muncul kesyirikan di dalam pada umat Nabi SAW dengan beribadah kepada kuburan dan adrihah. Adrihah ini kuburan yang besar. Umpamanya kuburannya ini doang nih, tapi segede gini bangunannya. Itu namanya adrihah. Di dalamnya ada karpet, ada dispenser, ada kopi, ada wifi, ada apa aja. Itu betah kalau kita tidur di sini juga, ya. Nggak iseng orang ke kuburan kalau kayak gitu mah, ya. Betah. Ini adrihah namanya. Itu muncul di zaman dulu. Di zaman Nabi belum ada. Wa taqdisil awliya'i wa salihin ila waqtina hadza. Dan takdis ini mengkultuskan, mensucikan dengan berlebihan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh sampai saat ini sekarang. Baik yang disucikan wali Allah beneran seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, itu betulan Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Abdul Qadir itu. Ya. Beliau bahkan mazhabnya Hanbali. Bermadzhab apa? Hanbali. Beliau punya kitab masyhur. Ya, di antara kitab-kitab beliau tuh mazhab Hanbali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya saja memang ada khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng mengatasnamakan beliau. Ya, sampai dibikin manaqib. Manaqib ini tentang bagaimana pujian-pujian para ulama kepada beliau, kisah-kisah yang unik dari Syekh Abdul Qadir. Ya, nggak tahu apakah katanya kalau ngelihat apa di antara ceritanya apa? Ngelihat burung ketika ingin dimatikan, mati langsung tuh burung. Ya salam. Na'udzubillah. Atau wali-wali yang bohongan. Ya, wali-wali yang bohongan yang dia nggak ada padahal derajat wali. Bahkan orang gila. Ya, telanjang dada, celana pendek, rambut jebrik, naik motor, ngerokok, dikatakan apa? Ini waliun min awliyaillah. La ilaha illallah. Ini di rumah mana ada? Di rumah mana ada kayak gitu? Ya. Ini speaker dalam kan? Speaker dalam atau luar? Dalam ya? Takutnya. Nah, karena di dekat rumah ini orang-orang kayak gitu, ya. Di Depok di sana. Bahkan ada yang dia tuh nyoret-nyoret mobil, beli mobil pakai daun katanya. Nggak mungkin dealer nerima mobil pakai daun. Paling sebentar krunya akan bayarin pakai duit. Ya. Habis itu dicoret-coret kemana-mana segala macam. Wal'iyadzubillah. Ini diwalikan sama mereka. Ini diwalikan orang kayak gini. Makanya di antara kebobrokan orang musyrikin zaman sekarang daripada orang musyrikin zaman dulu, orang musyrikin zaman dulu masih mending ibadahnya kepada orang-orang soleh beneran, kepada Isa, Uzair, kepada malaikat. Ya, ini zaman sekarang ibadah kepada orang yang paling fasik. Ya, yang nggak pernah sholat, nggak pernah apa, dikatakan waliun min auliyaillah. Alladzina apa namanya? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah adalah orang yang nggak pernah takut dan nggak pernah bersedih. Ya sudah, mereka orang gila itu. Orang gila nggak pernah takut dan nggak pernah sedih. Makanya dikatakan apa? Wali. Ini di antara mereka kayak gini, tasawuf keyakinan. Sekarang teman-teman kita kayak gitu di sana. Ya, pesantrennya kayak gitu. Bahkan ada orang yang memang udah ketahuan orang gila dari kecil dia, sudah besar, ya. Kita tahu orangnya, orang tetangga kita gila gitu. Betulan gila. Kata teman ana apa? Itu jangan kita ledek-ledekin dia itu orang gila. Kata guru ana mungkin itu adalah apa? Wali Allah Azza wa Jalla yang lagi nyamar. Loh, kita kan tahu kecilnya. Masa wali Allah lagi nyamar? La ilaha illallah. Percaya gitu. Kenapa dibilang wali? Karena dia datang ngaji. Ya, ngaji kadang nggak ngaji. Ya, kalau di Indonesia kayak gitu aja apa? Heboh. Di Yaman, di tempat kita di Yaman, ada namanya Muhammad.
Syaukani. Dia ngafal Quran, hafal Qurannya banyak, tapi dia orang gila. Di markis kita, ya, suaranya bagus, baca Quran kadang jam 3 pagi, udah, ini siapa sih baca Quran? Dilihat Syaukani, Masya Allah. Kemudian malam-malam sampai jam 11 baca Quran. Kalau kita ngajakin ngobrol, ngawur, nggak paham. Kita ngomong kemana, dia malah jawab kemana. Ini memang udah gila. Kalau ada di Indonesia itu, habis itu sudah. proyek itu, bisnis besar itu. Masya Allah. Ya. La ilaha illallah. Wa hadza syirk mawjudun fil ummah, dan syirik yang kayak gini ada di umat ini. Walakin akan tetapi yuqayyidullahu jalla wa ala man yuqimul hujjah 'alal ibadi min du'atil mukhlisin. Akan tetapi Allah sudah mempersiapkan orang-orang yang mau menegakkan hujjah kepada para hambanya dari kalangan duat, dai yang ikhlas menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, mujaddid umat ini. Wa yahdillahu ala aidihi man aradallahu hidayatahu. Allah akan memberikan hidayah di atas tangan-tangan para dai, orang yang Allah inginkan hidayahnya, Allah inginkan kebaikannya. Tsumma qala wa hakadha yanbaghi wa yajibu ala talabatil ilmi wa du'ati an yahtammu bi hadzal amr. Dan demikianlah seyogianya dan wajib bagi para penuntut ilmu dan bagi dai untuk memiliki perhatian perkara ini. Nah, betul. Karena perkara ini banyak yang samar. Hatta orang yang udah berdakwah tauhid sebagian apa? Masih samar, gagal paham terhadap esensi tauhid dan bagaimana muqtadha, konsekuensi ketika seorang menerapkan tauhid yang benar. Nah, insyaallah nanti akan dijelaskan sama Syekh Al-Fauzan di sini. Wa an yaj'al da'wata li tauhid wa inkari syirik. Dan jadikan dakwah ini apa? Dakwah tauhid dan mengingkari syirik. Ya, apalagi di Kalimantan. Ya. Kama la yakhfa alaina, seperti yang sebagaimana yang enggak samar lagi, ya. Itulah ya, insyaallah sudah tahu semua. Wadah di syubuhat min awliyati da'watihim, min awliyawiyati da'watihim. Naam. Dan dahdi syubhat, dahdi ini adalah membantah, ya, menyanggah syubhat-syubhat dari awal-awal dakwah mereka, ya, prioritas dakwah. Fadha huwal wajib wa hadhihi da'watu rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini perkara wajib. Dan kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah di dunia ini. Bagaimana kita belajar fikih bisa tahu, bagaimana ini tahu, semua tahu, tapi tauhid enggak tahu. Apa aja kesyirikan enggak tahu. Ya. Kemudian apa aja nilai-nilai tauhid enggak tahu. Ini namanya enggak mau belajar. Namanya tidak mau apa? Belajar. Li'anna, dan ini dakwanya para rasul. Li'anna kull amrin yahuna duna syirik famadama syirik mawjudan fakaifa tunkirul umur al-ukhra. Karena setiap perkara itu mudah banget untuk diingkari selama dia di bawah syirik. Nah, ya, orang-orang yang dia nggak sholat gampang dinasihatin, orang-orang nggak puasa gampang dinasihatin, orang-orang nggak zakat, orang nggak belajar, mereka sadar gitu. Kecuali orang yang merokok mungkin ya, itu agak susah itu dinasihatin. Nah, semua rata-rata di bawah kesyirikan gampang dinasihatin. Tapi kalau di dalam perkara syirik, wah, langsung apa? Heboh dunia ini. Langsung dikatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah mereka mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu? Ya, seperti apa? Seperti jawaban orang-orang musyrikin zaman dulu. Ketika Nabi dakwakan tauhid, qulu la ilaha illallah, ya kafir Quraisy, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aj'alal alihata ilaha wahidah. Ini orang baru datang mau jadikan sesembahan yang banyak cuma jadi satu. Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang aneh. Sekarang juga kayak gitu.
Silakan dicoba. Ya, mereka apa mengatakan ini orang baru datang, ini udah lama ini dakwah katanya gitu. Ini sudah senior. Ini wali min awliyaillah, masa kita dikatakan ini dan itu. Enggak benar ini. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, ini adalah perkara yang sangat ajaib, yang aneh. Semisal aja sebenarnya, sama aja gitu. Ya, cuma bedanya beda orang, beda ujian, beda tempat, ya. Dan beda ke parahannya, ya. Nah, famadama syirku mawjudan fakaifa tunkirul umural ukhra. Selama syirik ini masih ada, ngapain kita ingkari perkara-perkara yang lain? Ya artinya bukan kita tinggalkan, nggak belajar fikih, nggak dakwah pelajaran fikih, nggak dakwah tentang rumah tangga, nggak dakwah, enggak, bukan. Tapi fikih, tapi tauhid adalah prioritas utama. Ya, prioritas apa? Utama. Agamanya para rasul. Kita katanya apa? Nah, kembali kepada Rasul, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah penuh dengan tauhid. Ya, kan gitu kan? Simbol-simbol yang biasa kita serukan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Ditanya tauhid nggak paham. Ditanya tauhid apa? Nggak paham. Ini harus betul-betul kita pelajari bareng-bareng ya, bersama-sama kita baca bareng-bareng. Semoga ya kita bisa memahaminya. La budda an nabda'a bi inkari syirki awalan wa nukhallisal muslimin min hadhihi al-aqaidil jahiliyah. Maka wajib bagi kita mengawali dakwah kita dengan mengingkari syirik. Dan inilah sebab keberkahan. Ya, kalau negeri mau berkah, ya, maka diawali dengan tauhid. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walau amanu ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatim minas sama." Kalau seandainya suatu penduduk negeri atau desa beriman, maka Allah Azza wa Jalla akan berkahi. Allah buka keberkahan dari langit. Allah berikan keberkahan ya tempat tersebut. Kan yang namanya iman itu apa? Ya tauhid yang benar. Kalau tauhid enggak benar, enggak beriman dia nanti takutnya. Naam. Ya kita azan dulu sebentar. Alhamdulillah. Maka tadi terakhir bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu. Ya, kita awali dakwah kita dengan dakwah tauhid, ingkari syirik, dan itu sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan dengan dakwah yang lainnya, sebab datangnya keberkahan itu, sebab dakwah tauhid. Wajib juga bagi kita untuk menyelamatkan kaum muslimin dari akidah-akidah jahiliyah. Ya karena orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, diutusnya Nabi itu untuk dihabiskan. Ya, diutusnya Nabi SAW untuk memerangi mereka, untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau nggak mau, kalau mengingkari, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh ikut di sini. Kecuali mereka bayar jizyah kalau ahlu kita. Wa nubayyinu lahum bil hujjah wal burhan. Kita jelaskan mereka sekarang ini dengan hujjah, dengan argumen-argumen dan bukti-bukti yang nyata. Wabil jihadi fi sabilillah idza amkana dzalik, dan dengan jihad di jalan Allah kalau memungkinkan, seperti yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hatta ta'udal hanifiyah ilal muslimina kullin bihasabi istita'atihi wa miqdaratihi na'am fi kulli makanin wa zamanin. Sampai apa? Sampai Hanafiyah, agama yang lurus dan ikhlas itu murni kembali kepada kaum muslimin. Naam, dan setiap orang dia melakukan sesuai bagaimana ketaatan dan kesanggupan dia di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya, enggak semua orang mampu untuk berjihad, enggak semua orang di tempat yang mana, di tempat sini dan di semisalnya itu terkadang enggak mungkin untuk berjihad. Enggak mungkin untuk berjihad seperti halnya di Indonesia mungkin, ya. Enggak mungkin kita berjihad. Sama siapa kita berjihad? Yang melawan kesyirikan. Padahal itulah yang diperintahkan harusnya.
Nah, orang di Indonesia ya kesyirikan merajalela di mana-mana. Nah, wa yajibu 'ala du'at alla yughfilu an hadzal amr atau yaghfilu an hadzal amr. Maka wajib bagi para dai untuk tidak lalai dengan perkara ini. Wa yahtamu bi umurin ukhra, dan ya dia malah memiliki perhatian perkara-perkara yang lainnya. Jangan, enggak boleh. Hanya perhatian terhadap perkara-perkara selain tauhid enggak boleh. Wa yabdhalu juhudahum fiha, kemudian mengerahkan semangatnya, mengerahkan kesanggupannya pada perkara yang lainnya. Wala yughtu a'yunahum an waqi'in nasil waqi'ina fi syirki wa ibadatil adrihah wa istila'il khurafiyyin wa tawaghidis sufiyya ala uqulin nas. Dan dia tidak membuka matanya, tidak mau membuka matanya lebar-lebar ya tentang bagaimana realita yang ada, yang terjadi di tengah-tengah manusia dari kesyirikan, beribadah kepada berhala, orang-orang khurafat, orang-orang ahli-ahli khurafat yang suka dongeng, suka beribadah kepada kesyirikan, itu menguasai ini, nggak mau buka mata. Togut sufiyah, ya, menguasai akal manusia, nggak mau mereka. Dan ini nggak boleh kayak gini, ya, ini tidak boleh. Nah, jadi duat itu nggak boleh tutup mata terhadap realita yang ada di zaman sekarang ini, dari kesyirikan, beribadah kepada adriha, di mana orang-orang khurafiyin, togut sufiyah itu menyarang di pikiran manusia di zaman sekarang. Maka kita harus betul-betul mengerahkan dakwah ini, jangan sampai ya kita itu kendor di dalam berdakwah tauhid. Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutin lagi pada pekan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.